Halo kawan BRIN, perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 Kelompok 3 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya Reza Audina Putri. Saya Ardi Septian. Saya Novaria Sari Dewi Panjaitan. Saya Kemal Maulana Al-Hasan. Baiklah, di video kali ini kami akan melakukan podcast terkait kontribusi PNS BRIN bagi bangsa dan negara dalam konteks berakhlak. Dengan saya sebagai moderator dan 3 rekan saya sebagai narasumber. Selamat menyaksikan video podcast kami, kawan BRIN. Baiklah, untuk narasumber saya yang pertama, Pak Ardi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Reza. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi Pak. Pagi, Pak. Boleh saya tahu nih, Pak Ardi dari pusat riset mana? Ya, saya dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih dengan home base di Puspiptek Serpong. Baiklah Pak, untuk podcast kali ini saya mau bincang-bincang dengan Pak Ardi nih terkait kontribusi Pak Ardi sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi yang hasil penelitiannya itu apakah bisa digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Boleh cerita sedikit Pak? Ya, baik Bu Reza. Ya, terkait dengan core value ASN kontributif ya atau kontribusi. Jadi kalau boleh saya share sedikit, saya ini berasal dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih yang beberapa riset atau proyeknya itu langsung terjun ke masyarakat dalam bentuk aplikasi. Jadi kalau kita buat skala ya antara 1 sampai 11 atau 12 level, sebagaimana kita tahu kalau skala riset itu antara 1 sampai 4 gitu. Tapi untuk pusat riset kami khususnya di kelompok riset saya air limbah, itu kami diharuskan sudah pada level 5 atau 6 aplikasi. Gitu. Jadi langsung terjun ke lapangan, membuat prototype, kemudian di scale up dan langsung diuji dalam skala besar. Baik, dari riset Pak Ardi ini apakah ada yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat atau industri? Ya, pastinya bisa. Pastinya bisa. Dan di kelompok kami sebenarnya kami punya semacam program kerjasama riset lebih ke proyek sih, Bu Reza dan Bapak Ibu. Jadi kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik itu instansi pemerintah atau swasta. Kalau misalnya saya ambil contoh dari instansi pemerintah, kita sudah bekerja sama cukup lama dengan Palija itu untuk pengolahan air bersih, dan ada beberapa program terkait air minum. Kemudian untuk pihak luar itu kami sudah banyak bekerja sama dengan beberapa industri, khususnya industri makanan dalam pembuatan atau desain instalasi pengolahan air limbah. Seperti itu, Bu Reza. Baik, terima kasih Pak Ardi. Untuk narasumber saya selanjutnya itu Bu Novaria. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Reza, pagi. Boleh tahu nih Bu Nova dari pusat riset mana ya? Ya, saya dari Pusat Riset Biomedis di bawah Organisasi Riset Kesehatan di BRIN. Oke. Boleh cerita sedikit nggak Bu Nova terkait risetnya Bu Nova atau teman-teman di Pusat Riset Biomedik itu kontribusinya apa untuk kemajuan bangsa dan negara kita? Kalau kami di Pusat Riset Biomedis, kebetulan saya ada di kelompok riset atau kelompok penelitian makro dan mikrobiologi, sepertinya kontribusi bagi bangsa dan negara itu lebih ke penanganan isu-isu penyakit tertentu yang mengikuti alur perubahan yang ada. Jadi seperti contohnya edukasi penggunaan antibiotik itu masih terus dilakukan, penelitian-penelitian untuk perkembangan vaksin juga masih dilakukan, kemudian juga kolaborasi dengan industri dan universitas-universitas juga terus dilakukan. Gitu. Jadi menurut saya ada banyak aspek yang bisa diambil kalau untuk dijadikan kontribusi bagi bangsa dari pusat riset kami.
Oke, terima kasih Ibu Nova untuk penjelasannya tentang Pusat Riset Biomedis yang bisa diaplikasikan untuk kemajuan bangsa dan negara ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, untuk selanjutnya narasumber kita itu Pak Kemal. Selamat pagi Pak Kemal. Selamat pagi, Bu. Boleh saya tahu Pak Kemal dari pusat riset mana di BRIN? Oke, kebetulan saya sama dengan Pak Ardi, pusat risetnya lingkungan dan teknologi bersih, hanya berbeda di kelompok riset. Kebetulan saya masuk kelompok riset sistem monitoring dan sistem informasi lingkungan. Ya baik, boleh cerita Pak Kemal mengenai risetnya yang bisa digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara? Ya, kebetulan kelompok riset kami langsung dalam pengaplikasian ya. Jadi membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut untuk memonitoring kondisi lingkungan. Dan ada beberapa kerjasama dengan Pemda daerah setempat, terutama pada DLH untuk memonitoring kualitas air, di mana nanti kualitas air tersebut akan dipantau apakah ada pencemaran atau tidak. Itu langsung kita install di sungai, di beberapa sungai, dan sudah ada beberapa banyak sistem yang sudah dipasang oleh kelompok riset kami. Dan tentunya selain air juga ada sekarang mulai kita bergerak kepada kualitas udara dan juga polusi kebisingan. Itu juga perlu dipantau untuk ya kemanfaatan ke masyarakat. Tentunya kelompok riset kami juga sudah kalau dikatakan pengabdian masyarakat memang langsung dalam pengaplikasian ke masyarakat. Begitu Bu Reza. Baik, terima kasih Pak Kemal. Jadi dapat saya simpulkan bahwa risetnya Pak Ardi, Pak Kemal itu untuk menangani masalah lingkungan dan pendeteksian limbah lingkungan, sedangkan Bu Nova itu untuk kesehatan masyarakat. Nah, kawan BRIN, ketiga peneliti BRIN ini tentu saja memberikan kontribusi hasil risetnya untuk kemajuan dan bangsa dan tetap menerapkan core value berakhlak. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di podcast pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima Saya kasih. undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.